Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nike Tias Novitasari, yang akan membahas tentang materi sejarah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, teman-teman, biasakan menonton video saya sampai selesai ya, agar materi sejarah yang teman-teman terima dapat kronologis. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita pada video kali ini, yaitu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Di sini Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia menjelaskan adanya 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, teori pertama yang diungkapkan adalah teori Gujarat. Pencetusnya adalah Snauk Hugronje. Di sini pendapatnya adalah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Kemudian alasan atau dasarnya Snauk Hugronje ini menyebutkan bahwa masuknya agama Islam berasal dari Gujarat atau India adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin, yakni dimulai pada abad 1 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah adanya bukti-bukti yang menjelaskan tentang hubungan antara Gujarat, India dengan Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Berita Marco Polo yang pernah singgah di Perla, Aceh pada tahun 1292. Nah, dalam perjalanannya dari India ke Cina, di Perla atau di Aceh, ia menjumpai banyak penduduk Perla yang sudah beragama Islam dan banyak pedagang-pedagang dari Gujarat atau India yang mengajarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, nisan makam Raja Samudra Pasai atau Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, dan nisan makam tersebut diimpor dari Gujarat, India. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan dari teori Gujarat. Kemudian teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah ini pencetusnya adalah Hamka. Dari teori Mekah ini, Hamka berpendapat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Arab. Alasan atau dasar dari Hamka mengungkapkan teori Mekah adalah bangsa Arab telah mengambil peranan dalam perdagangan di Asia, yaitu sejak
abad kedua sebelum Masehi. Kemudian alasan yang kedua adalah sebagian besar rakyat Indonesia menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang berkembang di Mekah atau Arab. Kemudian alasan yang ketiga adalah berita Cina atau dinasti Tang 674 Masehi. Dalam berita dinasti Tang ini mengatakan bahwa pada waktu itu sudah terdapat perkampungan Muslim Taksih Arab di Sumatera bagian barat, atau lebih tepatnya adalah di Aceh. Nah, teman-teman, itu tadi kurang lebih dari penjelasan masuknya agama Islam dengan teori Mekah. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini dicetuskan oleh P.A. Hussein Jayadiningrat. Dalam teori Persia ini, P.A. Hussein Jayadiningrat berpendapat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia atau Iran. Nah, di sini alasan atau dasarnya dari P.A. Hussein Jayadiningrat mengungkapkan teori Persia ini adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura, yaitu memperingati hari wafatnya Hasan Hussein, cucu Nabi Muhammad yang gugur di Karbala, yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, Minangkabau, Bengkulu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan antara ajaran tasawuf dari Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia atau Iran. Kemudian alasan yang terakhir adalah penggunaan atau istilah bahasa Iran dan Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal dari kalangan masyarakat Indonesia. Di sini mungkin yang disebutkan adalah dari tajwidnya mungkin ya teman-teman. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan saya tentang teori Persia. Nah, dari 3 teori tadi, dari teori Gujarat, teori Mekah, kemudian teori Persia ini, dapat kita simpulkan bahwa agama Islam masuk dan dipeluk oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia adalah pada abad ke-7 Masehi dan mencapai puncaknya pada abad ke-13 Masehi. Kemudian kesimpulan yang kedua, agama Islam masuk ke Indonesia secara damai dan dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Arab, dari India, dan dari Persia. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, itu tadi kurang lebih dari penjelasan saya. Jika teman-teman ada masukan, silahkan komen atau DM di Instagram saya, Niketias Novitasari. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, utamanya dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.